Halo Bu Guru, perkenalkan saya Angel Giovanni dari kelas 11 F6 ingin mempresentasikan mengenai kedatangan dan dampak Portugis bagi Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang melimpah, terutama bagian rempah-rempah yang sangat diminati oleh bangsa Eropa sejak zaman dahulu. Namun, untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia, bangsa Eropa harus melewati jalur perdagangan yang panjang dan berbahaya melalui Laut Tengah dan Asia Barat. Pada tahun 1453, jalur perdagangan ini terputus akibat jatuhnya Konstantinopel ke tangan Kesultanan Turki Utsmani. Konstantinopel adalah ibu kota Kekaisaran Romawi Timur yang menjadi pusat perdagangan antara Eropa dan Asia. Karena Konstantinopel jatuh, maka bangsa Eropa harus mencari jalur perdagangan alternatif untuk mendapatkan rempah-rempah dari Indonesia. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki merupakan sebuah peristiwa penting yang menandakan akhirnya abad pertengahan. Jatuhnya Konstantinopel ke tangan Turki sendiri membuat kondisi perdagangan bangsa Eropa mengalami kemunduran. Sebab bangsa Turki Utsmani banyak membuat peraturan yang menyulitkan lalu lintas pelajaran bangsa Eropa, terutama dalam memperoleh rempah-rempah. Kemudian ada perang salib yang terjadi sejak tahun 1095 hingga pada 1291 antara Eropa dengan kaum muslim. Tujuan utamanya adalah untuk merebut tanah suci dan Yerusalem dari kaum muslim. Sebenarnya, kaum muslim dan Kristen bisa hidup secara berdampingan. Namun, kondisi di daerah perbatasan tidak memungkinkan adanya kedamaian yang dapat terjadi, terutama bagi para pedagang dan peziarah Katolik. Akibatnya, dukungan terhadap perang salib pun mulai berkorban dan berpuncak pada tahun 1095 dan diakhiri pada tahun 1291. Perang salib terbagi atas 9 periode di mana kaum muslim mengalami kekalahan pada awal-awal pertempuran. Setelah kekalahan di Perang Salib, perkembangan teknologi dan sains di Eropa justru berkembang pesat seiring berakhirnya fase abad gelap dan digantikannya dengan Renaissance alias abad pencerahan sejak abad ke-15. Teknologi dan pengetahuan membuat pencarian terhadap penghasil rempah-rempah dapat dilakukan melalui laut dan tidak harus melalui darat yang sudah terputus karena jatuhnya Konstantinopel. Pada saat itu, rempah-rempah merupakan komoditas yang sangat penting dan memiliki nilai yang sangat tinggi di Eropa karena digunakan sebagai bumbu penyedap makanan, pengobatan, dan pengawetan makanan. Pada tahun 1498, Vasco da Gama, seorang penjelajah Portugis, berhasil menemukan jalur laut baru ke India melalui Tanjung Harapan yang terletak di ujung selatan Afrika. Hal ini membuka peluang bagi Portugis untuk memperluas pengaruhnya di Asia, termasuk Indonesia. Kedatangan Portugis ini kemudian diikuti oleh kedatangan bangsa Eropa lainnya seperti Spanyol, Belanda, dan Inggris, yang juga ingin memperluas pengaruhnya di Indonesia pada abad-abad selanjutnya. Dampak yang ditimbulkan dari kedatangan Portugis sendiri memiliki dampak yang cukup signifikan bagi Indonesia. Mereka membawa dan mempengaruhi berbagai bidang seperti teknologi, agama, budaya, dan lain-lainnya. Namun, dampak negatif juga muncul. Portugis terlibat dalam konflik dengan berbagai kerajaan dan sultan di wilayah Indonesia yang mengakibatkan kerusakan dan perubahan dalam struktur politik serta perdagangan. Dalam upaya untuk mengamankan pengaruh mereka, Portugis juga mempengaruhi dinamika politik internal, memecah belah kerajaan-kerajaan dengan menjadikannya beberapa di antaranya sebagai sekutu. Dampak dari segi politik sendiri, adanya hukum perdata dan pidana yang dipakai saat pengadilan merupakan bentuk dari politik Portugis kala itu yang berhubungan dengan nilai dan norma sosial. Segi ekonomi sendiri, penjajah membuat sistem perekonomian menggunakan model monopoli yang dimana semuanya dikuasai oleh penjajah tanpa terkecuali. Dari segi sosial budaya sendiri, ketika Indonesia dimasuki oleh penjajah dari golongan kulit putih seperti Portugis, mereka begitu kejam menguncang kondisi sosial dengan melakukan intimidasi dan juga diskriminasi. Dari segi pendidikan, seiring berjalannya waktu, penjajah juga mendirikan sekolah kejuruan. Sekolah kejuruan sendiri di sini dibagi menjadi 2 jurusan, yaitu kedokteran dan juga calon pegawai negeri. Dari segi teknologi, Indonesia mulai mengenal mesin cetak dan telegraf, mengorbankan semangat juang melalui media cetak koran lewat berita-berita. Dari situlah rakyat menjadi lebih semangat untuk merebut kemerdekaan dari cengkraman para penjajah.
Dari segi pertahanan, mudahnya Indonesia pada abad ke-15 silam dimasuki penjajah karena minimnya sistem pertahanan. Itu terbukti oleh mereka di mana mereka mudah dihasut oleh penjajah. Namun setelah beberapa tahun lamanya dijajah, sistem pertahanan Indonesia semakin maju. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.